Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai computer vision, yakni image classification face mask detector, yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Berikut adalah anggota dari kelompok 1, yakni Anissa Zulkarnain, kemudian saya Arain Salmi, kemudian Ardi Andika Haidar, Ari Fatkah Fuadin, dan Ariel Zenius Dandi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai problem statement and background, keamanan perusahaan dan identifikasi pribadi. Masalah di sini yaitu identifikasi individu yang menggunakan masker untuk tujuan keamanan di area-area sensitif seperti perusahaan atau fasilitas keamanan. Latar belakangnya yaitu teknologi deteksi masker dapat digunakan untuk memperkuat sistem keamanan yang ada dengan memverifikasi identitas individu secara lebih akurat. Next. Kesehatan masyarakat selain COVID-19, masalahnya yaitu penerapan protokol kesehatan dalam situasi-situasi non-COVID, seperti pencegahan penularan influenza atau penyakit pernapasan lainnya. Latar belakangnya yaitu deteksi masker menjadi alat penting dalam mempromosikan kepatuhan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada pandemi COVID-19. Untuk peraturan yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah atau perusahaan terkait dengan masker di tempat-tempat umum atau fasilitas publik. Latar belakangnya yaitu masker dapat digunakan untuk mendukung penegakan hukum terhadap regulasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan keamanan publik. Selanjutnya, atau darurat kesehatan lainnya. Masalahnya, respon cepat dalam menanggapi situasi darurat kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit menular baru atau keadaan darurat medis. Latar belakang, teknologi deteksi masker dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memantau individu yang mematuhi protokol kesehatan selama situasi krisis atau darurat. Next. Baiklah, ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu data loading dan cleaning. Data loading atau data upload. Pada bagian dev index dan if request method, post fungsi ini menangani pengunggahan gambar oleh pengguna melalui formulir HTML. File yang diunggah diproses untuk memastikan bahwa hanya file gambar yang diperbolehkan yang diunggah. Kemudian ada cleaning data atau data processing. Setelah file gambar diunggah, dilakukan pre-processing untuk mempersiapkan gambar sebelum dimasukkan ke dalam model untuk prediksi. Menggunakan image.loadImage dari Keras untuk memuat gambar, kemudian mengubahnya menjadi array menggunakan image.image to array. Gambar kemudian diubah ukurannya ke dimensi yang diharapkan oleh model dengan target size 224,224. Dilakukan pre-processing tambahan dengan pre-process input dari Keras untuk memastikan gambar sesuai dengan format yang diharapkan oleh model yang dilatih sebelumnya. Jadi dalam konteks proyek deteksi masker wajah ini, bagian yang menunjukkan proses data loading adalah saat pengguna mengunggah gambar atau upload, sedangkan proses data cleaning terjadi saat gambar yang diunggah diproses agar siap digunakan oleh model. Kode yang diberikan mengilustrasikan bagaimana gambar diunggah, diproses, dan digunakan untuk melakukan prediksi apakah seseorang memakai masker atau tidak. Kemudian ada fitur engineering. Fitur engineering adalah proses di mana kita menciptakan atau memodifikasi fitur-fitur dari data mentah untuk meningkatkan performa model prediktif. Namun ada beberapa pertimbangan yang dapat dikaitkan dengan konsep fitur engineering dalam konteks face mask detection. Yang pertama, pre-processing gambar. Tahap pre-processing gambar seperti resizing, cropping, dan augmentasi dapat dianggap sebagai bentuk fitur engineering dalam konteks pengolahan citra. Misalnya resizing gambar untuk memastikan semua gambar memiliki ukuran yang konsisten sebelum dimasukkan ke dalam model. Terus ada ekstraksi fitur. Dalam beberapa kasus bisa dilakukan ekstraksi fitur dari gambar menggunakan teknik seperti CNN sebelum menggunakan model deteksi masker wajah
CNN secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar yang kemudian digunakan untuk deteksi. Terakhir, augmentasi data. Augmentasi data adalah teknik untuk memperluas dataset dengan membuat variasi baru dari data yang ada. Misalnya dengan rotasi, flipping, atau zooming gambar. Ini membantu model untuk lebih umum dan tahan terhadap variasi data. Selanjutnya yaitu model arsitektur definition, merupakan proses merancang struktur sebuah model machine learning atau deep learning yang mencakup pengaturan berbagai komponen dan lapisan yang digunakan untuk memproses input data hingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, dalam proyek kami menggunakan model yang telah dilatih untuk face mask detection ini. Model tersebut telah dilatih menggunakan arsitektur yang telah diatur seperti MobileNet V2, yang dimana merupakan arsitektur dari algoritma CNN yang biasa digunakan dalam mengatasi kebutuhan resource yang berlebih pada proses komputasi. Kemudian selanjutnya itu ada model training yang merupakan proses di mana sebuah model machine learning atau deep learning mempelajari pola dari data yang diberikan untuk membuat prediksi atau keputusan. Dalam script face mask detection yang ditunjukkan sebelumnya, kami memilih untuk memuat model yang telah dilatih yang disimpan dalam file face mask detection model .h5. Dengan menggunakan model yang sudah ada, kami melakukan file tuning, yaitu merupakan proses untuk melibatkan penyesuaian beberapa lapisan atas model untuk menyesuaikan dengan dataset khusus yang baru, yang dalam hal ini pada deteksi masker wajah. Pendekatan ini memungkinkan untuk memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada dari model tersebut tanpa perlu melatih model dari nol, sehingga mempercepat pengembangan dan meningkatkan akurasi deteksi. Untuk model evaluation-nya, kami melakukan evaluasi model dengan memprediksi apakah gambar yang diunggah menunjukkan seorang dengan atau tanpa masker. Namun, kami melakukan pengukuran matriks akurasi, precision, recall, dan advanced score secara langsung dalam script tersebut. Hasilnya seperti dapat dikatakan. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari file face mask detektor IPNB, yaitu file train-nya, file untuk mengajarkan AI-nya dalam melakukan regulasi gambar menggunakan masker atau tidak. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah memasukkan library yang dibutuhkan seperti OS, CV2, NumPy, Pandas, Till, Matplotlib, lalu ada Seaborn, sklearn, TensorFlow, Keras, dan ada NumPy juga. Lalu kita melakukan loading data for training. Loading data for training ini untuk mencetak daftar nama file dari directory yang berisi gambar-gambar dengan masker, with mask dan without mask. Lalu kita akan melakukan printing some samples, yaitu menyimpan hasil variabel atau menunjukkan hasil variabel yang sesuai kita inginkan, yaitu dengan di sini dari data di sini atau with mask, berarti menunjukkan data yang menggunakan masker. Seperti ada beberapa contoh di bawahnya sini. Lalu di sini juga sama dengan file di atas, tapi di sini menunjukkan yang tidak menggunakan masker atau without mask. Lalu ini ada contoh lain lagi. Pre-processing data with mask. Pre-processing adalah tempat di mana ini adalah data fungsi dari model OS yang digunakan untuk mengembalikan daftar nama file dan directory dalam path yang diberikan. Lalu kita masuk ke dalam creating labels 0 without mask and 1 with mask. Lalu ada combine labels. Lalu ada resize image and convert to NumPy array. Tujuannya di sini untuk mengubah suatu gambar menjadi
dari gambar menjadi sebuah array agar bisa dibaca ke dalam folder FastMask model.h5. Lalu di sini ada pemanggilan-pemanggilan gambar dan shape-nya. Lalu train, ya ini ada tempat di mana kita melatih sebuah AI ya untuk membaca sebuah variabel dari gambar atau dari array-nya gambar. Lalu ada scaling the data. Setelah scaling data kita membuat model with ResNet 15.2v2 dengan code seperti di bawah. Lalu ada model compiling. Lalu ada model summary dengan outputnya seperti di bawah ini. Lalu ada model fitting atau pembelajaran AI dari ePoch 2 dengan ePoch 20. Kembali kepada model evaluation untuk mengevaluasi seberapa akuratnya dari AI yang sudah kita latih dengan code seperti di bawah ini. Lalu kita masuk ke dalam file app-nya seperti ini. Kita menggunakan library flash untuk pemanggilan datanya. Lalu ada app route untuk memanggil dari HTML. Kita juga memiliki beberapa file HTML, yaitu ada upload untuk menerima gambar dari user, lalu ada result untuk membaca gambar dari user. Lalu kita masuk ke dalam webnya. Di sini kita memiliki sebuah localhost yaitu http 127.0.0.1.5000. Ini adalah file atau web dari localhost kita. Kita bisa buka. Ya, ini adalah tampilan dari web sederhana karena kita hanya mengambil yaitu dari HTML, tidak menggunakan CSS-nya. Lalu kita bisa choose file untuk memilih gambar yang ingin kita upload. Lalu saya ingin mengupload foto nomor 1 atau tidak menggunakan masker. Lalu kita upload image untuk dibaca oleh script yang sudah saya buat. Lalu AI akan langsung mengirim pesan kepada result untuk mengirimkan jawabannya, yaitu without a mask, karena saya memasukkan foto yang tidak menggunakan masker. Bagaimana jika saya menggunakan foto yang menggunakan masker? Ya, AI result akan langsung menjawab dengan with mask karena foto menggunakan masker.
Jadi secara keseluruhan kita berhasil mengimplementasikan model face mask detection menggunakan pendekatan transfer learning dengan memanfaatkan model ResNet 152v2 yang telah dilatih sebelumnya. Model ini menunjukkan akurasi yang baik dalam membedakan antara gambar individu dengan dan tanpa masker wajah. Hasil evaluasi awal menunjukkan tingkat ketepatan yang dapat diterima. Meskipun evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi performa model secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan potensi penggunaan teknologi deteksi masker dalam situasi kehidupan nyata untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat dan keamanan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.